وبالوالدين إحسانا. Al-ayat Al-Majid Amma Ba'du. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita menjadikan waktu dan usia kita untuk senantiasa takarrub mendekat kepada Allah, antara lain dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita juga senantiasa bersolawat pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu cintanya kepada kita, pada umatnya, ummati. Selanjutnya, sebagaimana kita maklumi bahwa akhlak itu termasuk menempati posisi yang istimewa dalam agama kita. Hal ini antara lain karena yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan, dan ini kita sudah hafal semuanya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk tidaklah dan tidak bukan dan tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga antara misi utama Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak. Maka Nabi itu diutus pada lingkungan di kaum yang akhlaknya rusak, bejat. Yang waktu itu kita sebut sekarang zaman jahiliyah. Yang kedua, akhlak merupakan salah satu ajaran pokok dalam Islam. Sehingga Rasulullah mendefinisikan bahwa agama itu akhlak. Ya. Rasulullah pernah ditanya, "Mad-din?" Agama itu apa? Beliau menjawab, husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Jadi agama itu ya akhlak yang baik itu. Dalam hadis Rasulullah ketika ditanya demikian. Kemudian yang ketiga, akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan di akhirat nanti, di hari kiamat. Maka Rasulullah menyampaikan, tidak ada satupun yang akan lebih memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba nanti pada hari kiamat selain daripada akhlak yang baik. Jadi ini pentingnya kita memberikan wawasan bahwa akhlak itu penting. Tidak hanya sekedar akidah ansih, tidak hanya sekedar ibadah ansih, tapi ini akhlak adalah bagian dari kita pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Rasulullah menjadikan baik buruknya akhlak seorang sebagai ukuran kualitas imannya. Jadi imannya kandel utawa tipis itu tergantung akhlak. Akhlak itu kan gampang dilihat, gampang dinilai, gampang mudah secara lahiriah akhlak. Dan itu secara spontan, tidak bisa direkayasa. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Rawahu Tirmidzi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang kelima, Islam menjadikan akhlak yang baik sebagai bukti dan buah daripada ibadah. Jadi akhlak itu adalah buah. Jadi kalau diibaratkan akarnya itu iman,
yang menancap itu pondasinya lah kalau bangunan gue sakarayame itu gimana? Sakarayame itu pondasi yang kuat. Nah Indonesia nggak pondasi, negara orang nggak pondasi. Sakarayame itu Arab, waktu toh, waktu toh. Nah kayaknya gunung tuh deh lemah ya. Nah karena waktu dibor. Jadi pondasinya ini adalah iman. Kalau pohon yang akarnya, akar yang menghujam ke bawah, ya. Kemudian nanti ada batangnya, ada cabangnya, rantingnya. Itu ibadah, ibaratnya. Nah, akhlaknya buah. Atau kalau bukan buah ya mungkin bunganya itu akan lebih indah dan itu yang diharapkan hasil. Sehingga Islam menjadikan akhlak sebagai bukti dari buah amal ibadah. Apa contohnya misalnya? Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Jadi kalau orang sholat kok masih melakukan kemungkaran, nah itu. Kalau sholat kok masih melakukan perbuatan keji, nah itu dipertanyakan sholatnya. Maka orang yang sholat itu tidak hanya sholat secara fisik, tapi juga sholat berdampak, yaitu dia tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Hingga nek cara boleh ngaranin itu, dia nembe kelakoni sholat, urung jejegna sholat, baru melaksanakan sholat secara fikih, secara syariat, tapi belum mendirikan sholat secara. Makanya dalam Al-Quran itu banyak diungkapkan dengan ucapan wa aqimis sholat, mendirikan sholat. Nah, Nabi Muhammad selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membaikkan akhlaknya. Jadi Nabi juga termasuk yang berdoa kepada Allah agar dibaguskan akhlaknya. Maka Nabi Muhammad itu orang yang paling bagus akhlaknya. Orang kafir itu masuk Islam itu karena apa? Karena kebaikan akhlak orang Islam. Dia mengapi-api. Orang kafir itu tertarik itu awalnya itu karena akhlaknya. Misalnya Nabi Muhammad yang dihalangi ketika mau ke masjid dengan kotoran, dengan duri, dengan segala macam. Kalau kita kan menjadi tersakiti, Pak. Kurang ajar kayak gitu. Muhammad boten itu. Begitu dengar sakit ditiniki yang menengok pertama kali malah Nabi Muhammad. Luar biasa, Mbok. Nabi Muhammad ketika dikejar-kejar oleh Suroko, jangan ngerti Nabi Muhammad ini ngerti arti patah ini, pun dibisiki teng malaikat. Niku pun genah, Pak. Nah, sing arep mateni sing numpak jalan itu tiba gedebluk. Itu ketinggian akhlaknya luar biasa Nabi Muhammad. Nah, itu sebagai mengingat, mereview kembali yang juga dulu awal kali pernah saya sampaikan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bab tentang birrul walidain. Ya, birrul walidain. Dalam sebuah hadis ya dari Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang terkenal, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah tentang amal apa yang paling disukai oleh Allah. Amal apa yang paling disukai oleh Allah. Kemudian Rasulullah menyebutkan yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya.
sholat tepat pada waktunya. Yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Nah, kemudian Ustaz Jihad Latif Muhtarom. Nah, ini termasuk amalan yang utama. Yang pertama as-sholatu ala waqtiha. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat, qultu tsumma ayyu qala birrul walidain. Ya. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Oh, ini yang kedua, yang ketiga. Tadi yang pertama qala as-sholatu ala waqtiha. Salat pada waktunya, salat pada waktunya. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain, yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Nah, tiga-tiganya ini kula jenengan sami nek bisa uli kabeh. Nggih. Ini hadis muttafaq alaih gitu. Birrul walidain. Birru itu artinya adalah kebaikan. Nah, dulu pernah saya sampaikan tentang birru. Kemudian al-walidain itu artinya adalah dua orang tua atau ibu dan bapak. Sehingga arti birrul walidain adalah kebajikan atau berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Dan monggo kita belajar bersama-sama. Semakna dengan birrul walidain, Al-Quran menyebutnya dengan istilah ihsan. Wabil walidaini ihsan. Tadi yang di awal saya sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, jangan berbuat syirik. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Kon pada gawe bagus naik bapak dan ibunya. Oke. Nanti kita telusuri ya. Hingga tugas kita sekarang berbakti kepada kedua orang tua dan mengajarkan anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi jangan cuma kita ngajarin anak berbakti kepada kedua orang tua sementara kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Walaupun orang tua kita sudah meninggal. Dengan kebanyakan ini ya, tidak semuanya, mungkin sebagian ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Maka berbahagialah yang masih hidup itu. Apalagi yang punya ibu itu. Luar biasa itu. Sampai Rasulullah pernah menyampaikan surga di bawah telapak kaki ibu. Dan luar biasa. Jadi dia surga ibu, jadi nang telapak kakinya kan tamsil di suaranya perumpamaan. Bahkan Rasulullah pernah ditanya, siapa yang perlu dihormati? Ya, ibumu. Ditanya lagi, ibumu lagi. Ditanya lagi, ibumu lagi. Wis ping telu nembeh bapak. Jadi ibu si juga pada kalau ibu telu. Ada seluruh. Itu sebuah keniscayaan, tapi tidak dipopulerkan di lingkungan Muhammadiyah. Cici dari luar biasa. Ya, itu boleh, tapi tidak populer di lingkungan pimpinan-pimpinan kita. Karena nek dipopulernya ya mungkin ya bisa saja, tergantung situasi kondisi sosial. Karena kultur kita sudah berbeda, menganggap persepsinya berubah dan lain sebagainya. Kedudukan birrul walidain.
Birrul walidain menempati kedudukan istimewa. Jadi ya perkara sepele saja ini, mungkin tidak begitu dianggap biasa saja. Tapi ini kedudukannya istimewa luar biasa. Yang pertama, perintah ihsan, berbuat baik kepada bapak ibu atau orang tua diletakkan oleh Allah di dalam Al-Quran langsung setelah perintah beribadah hanya kepada Allah. Nah, lagi diantaranya dalam surat Al-Isra ayat 23. Maka dalam surat Al-Baqarah Allah juga menyampaikan la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Ini luar biasa. Janganlah kamu menyembah selain Allah. Nah, berbuat terus nang burine diikuti kalau dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Jadi perintahnya itu dibawa setelah perintah menyembah kepada Allah, atau tadi dalam surat Al-Isra itu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ya. Supaya kamu jangan menyembah selain Allah. Jadi kan menyembah mari Gusti Allah kok terus diperintahna wabil walidaini ihsana. Nah, berbuat baik kepada bapak ibunya, ini kan luar biasa. Jadi berbuat baik kepada Allah, terus berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, kita itu juga sekarang orang tua ya, tapi saya juga orang tua, punya orang tua. Maka dulu kalau saya ingat ini, saya kalau mau bepergian misalnya nang ibu orang ini korwani pak, tenang itu. Bu, ngomong kerto, mbak motor, ajak korwani wis. Korwani. Kecuali kok saya alasan, oh ya bisa orang bapak mangkat. Tapi ini korwani korwani itu asli itu, jadi yakin kalau ibu nih. Oh yang mana itu, ya bisa kena, hati-hati. Enak marem nek wis nang ibune. Yes kayak gitu. Oh, luar biasa. Doa ibu itu ampuh ya. Nah, kita berusaha. Jadi ini yang pertama, perintah ihsan atau berbuat baik kepada ibu bapak itu dan nangis sore utamanya sejajar setelah perintah menyembah kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Di dalam surat An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kamu kepada dua orang ibu bapak. Ini jenengan orang mungkin putranya apa dulurnya siapa, aku mau pengajian tentang bab tentang orang tua, dilihat di channelnya SPW ada live streaming pak, live streaming. Ini Pak Sunto juga berdakwah lewat medsos, saya juga live streaming pak lewat YouTube ini. Ya. Tadi siang khotbah live streaming yang nonton berapa? 7.000, berarti selapangan. Lanjut ya. Jadi ini diantaranya. Yang kedua, Allah mewasiatkan kepada umat manusia untuk berbuat baik atau ihsan kepada ibu bapaknya. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan, artinya diwajibkan, sesuatu yang sangat penting kepada umat manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapak. Surat Al-Ankabut ayat 8. Kemudian dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 juga Allah menyampaikan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan, kami wajibkan kepada manusia
supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapak. Perintahnya banyak ini Pak. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini kalau dicatat kelalen ya, kecuali yang bawa catatan. Maka obatnya kelalen itu dicatat. Nah, kelalenan ya. Bersyukurlah sing anu kelalenan. Ya, berarti lurah. Kelalen. Kelalen ada zaman lahir, kelalen yang lagi zaman ditinggal. Bapaknya utawane ibune. Hingga tidak sedih terus. Mana kelalen memorinya udah mulai. Kemudian yang ketiga, Allah meletakkan perintah berterima kasih kepada ibu bapak sesudah perintah berterima kasih kepada Allah. Jadi dalam surat Luqman ya, surat Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapak. Ibunya telah mengandungnya. Ini nak kelompok ini orang merasa kayak apa ibunya boleh mengandungnya. Kelompok ini. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang semakin lemah dan menyusuinya dalam 2 tahun. Tapi kayak umumnya sing main rong tahun. Ya kadang ada sing setengah tahun, ada sing setahun, ada sing rong tahun rong disapi. Iya, kok kentenan karo iya, dengan ramane malah dengan anaknya baik. Sabar ya Pak ya. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Dan luar biasa. Anis kurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada pula kamu kembali. Anis kurli wali walidaika. Luar biasa ya. Kok pada terima kasih maring Gusti Allah, kalau terima kasih maring bapak ibu nih. Terima kasih bapak ibu, matur nuwun. Lumantaran bapak ibu kula niki wonten. Nah, lumantaran bapak ibu kula saged sukses kados niki. Nek cara wong Jawa kae bener-bener dadi wong berkah dari bapak ibu dan seterusnya. Kulo mencah rumah anak. Makanya ada anekdot. Wong tua dalam hal ini ibu rumah anak 10 kecil enteng, menang. Tapi anak siji rumah wong tua siji. Anaknya 10 mau di rumah ibunya mulai cilik tekanane mentas kabeh karena mentas bahasa kene kan wis padha mentas. Giliran ibunya wis ora sehat men. Ya ngomong wae lho. Ngono sing ngono kuwi kok ora sibuk. Oke, rebutanmu biasane niku. Mana ngaring luar negeri, kan pulau-pulau akhirnya kesimpulannya wis jadi mau naring kayak panti bae lah. Tangan di koper. Wong 10 bakal ngasih koper. Padahal dia di rumah kafe wong 10 kayak bocah 10. Jadi wong kafe mentas kafe, Pak. Tapi begitu orang tuanya kudune rebutan ngene. Nang bae ya, nang buka tak siapna nang aku. Siapna ruangannya, siapna MC aneh, tak siapna yuyunane, dolanane, bokong. Sing disenengi nang ae misalnya. Urun lah nang untuk bae lah. Yang bokku senajan elek omahe, tapi ibune insyaallah ya betah. Wong nang kana kaya omah asline biyen ya misalnya. Sing nomor 3 ora nang bokku bae sing manang terbis pinggir sawah silir. Yen mbok yo senengane nang arep pinggir sawah. Karo nyawang karo mangan kae sebab keron didelehi karo santen. Keron kae
cara orang kene ngomong intip asli udah gawean Pak aslinya. Siram baju ya. Nek kan masuk ya siram baju santai kawan-kawan siram karo tege. Pokoknya seneng banget rebutan pokoknya. Nah ibune mien senengane kaya saya. Ngaku kan nek masak aku ora karo kompor gas aku liwet ibune rebutan. Bisa aja. Bagaimana? Ya paling tidak kita berbuat baik, tidak menyia-nyiakan kepada orang tuanya. Ya kadang orang tua nek wis tua anak-anak suwe-suwe kaya bocah ini rewel. Iya, rewel. Nah ini. Kemudian yang keempat, Rasulullah meletakkan birrul walidain sebagai amalan nomor 2 terbaik sesudah sholat tepat waktu tadi ya saya sampaikan. Amalan nomor 2 terbaik sesudah sholat tepat waktu. Yang paling main sholat tepat waktu, tonton belum ajar makan, luar biasa. Aku yang bisa, ya. Kalau kadang-kadang sih kayak gue malah sih orang tahu pengajian misalnya dan sebagainya, nah ini kita mestinya berusaha. Yang minimal ketika awal waktu sholat ini wis mengalokasikan waktu. Cara orang Jawa itu aja di mengko-mengko, nek di mengko-mengko gue bakalnya kok diintainya nang geni sing bulat-bulat ya. Anak-anak nyanyi-nyanyi, karena sing paksa tuh nyanyi main banget itu. Ono geni mulat-mulat. Jadi meletakkan birrul walidain sebagai amalan nomor 2 terbaik sesudah sholat, luar biasa. Jadi begitu penghargaannya agama Islam terhadap manusia, Pak. Agama Islam perempuan. Sing maune zaman jahiliyah sing jenenge wong wadon iki lak regane, Pak. Jadi mina nang zaman jahiliyah iki sing wong lanang-lanang nyampe wadon wis kawin. Ora direken kudu dianggap menungsa, dianggapnya barang dagangan, utawane harta, bisa didol, bisa diwarisna dan sebagainya. Kita kalau lagi zamannya Nabi Musa, malah sing ditengah bagi-bagi lanang ya, itu aja. Kalau cerita Nabi tapi luar biasa tantangannya kalau jalan sampai kita tantangannya tidak kecil. Hampir nggak ada tantangan, malah pengajian sepena, mau orang mau bilang malah dipegang, orang bayar, malah enak-enak mau seorang nanti kok baliknya pada gawa panganan Pak. Mau ini penak banget, ini sikit, ini dari udah mangkat. Mau baliknya ya orang perlu dijemput, maka tekat dewe, baliknya lah masih ngerti apa, balik ngisi-ngisi, ya ini kita juga. Bisa gitu penaknya. Dan itu tidak jadi masalah. Orang kedua aku dihormati, ngomong ini dijemput, disoruki kalau sudah ambon. Oke, kenapa tidak? Jadi dengan karena anak-anak pengajar dari hubungi, saya sudah punya mobile itu kira-kira selama nah. Jadi dengan sambil bulan anak-anak pengajian sanggup PCM, anak sambil bulan, ini sambil bina. Orang Pak, kalau jadwal yang aku asal kuat baik ini dengan selama kan dia kalau boleh tadi kuat makan terus dulu ke tepi balik itu balik mana ini malah melantur kita 18:41 udah masuk ya bisa oh ya oke. Kemudian yang kelima, Rasulullah meletakkan uququl walidain, durhaka kepada dua orang ibu bapak sebagai dosa besar. Jadi gawat ini dosa besar. Dosa besar sesudah syirik, sesudah menyekutukan Allah. Jadi dosa yang paling besar ini dari sekian banyak dosa itu menyekutukan Allah. Pokoknya berdekat dosa. Paling gede dosanya itu syirik dalam pengertian agama, itu syirik orang desa
Sirik emang beda tuh dan beda. Orang kalau sirik temen sih main aku. Waktu tuku motor jomong berdukung. Sirik emang Jawa. Iri aja nih. Mary. Nekong Jawa karena ini sirik. Sirik temen saya jelas. Kalau nekong paling aku ketemu mendek-mendek orang. Yang keenam, Rasulullah mengkaitkan keriduan dan kemarahan Allah dengan keriduan dan kemarahan orang tua. Luar biasa ini. Pemimpin, pemimpinnya gawat banget nih, gawat tua. Jadi keriduan Allah itu sangat bergantung kepada keriduan orang tua. Dan murka Allah itu sangat bergantung kepada murka orang tua. Makanya senajan wong tuane kafir, senajan wong tuane kowe, jangan sampai kita ini menyakiti yang membuat mereka itu menjadi cara kulo gambarkan seperti mari wong tua kayak gampang. Wong tuane kayak jadi kita. Nah, iya aku dia. Si balik penak ngerti. Tapi nek sing mereka duraka mari wong tua kayak gitu. Astagfirullah. Gede-gede Pak. Tapi nek mantuk-mantuk nah ya wong tua anakku ya. Rajin mari masjid. Sampai dina semua mari ngene. Bawa senang aku keron sing di sore karo dari santan. Bisa. Senang. Jadi orang tua itu dalam kondisi senang, bohong, ya. Nah ini sebagai tanda indikasi Allah itu bohong, Allah itu ridho dalam radhiyallahu. Jadi Rasulullah mengkaitkan keriduan dan kemarahan Allah ini dengan keriduan dan kemarahan orang tua. Kalaupun misalnya kasusnya misalnya kayak ceritanya Nabi Ibrahim, wong tuane tukang gawe berhala, gawe patung gitu. Luar biasa. Nabi Ibrahim sang khalilullah, bapak para nabi, bapak monoteisme. Loh, bapak kan malah gawe ini berhala. Tapi kita berbakti. Lalu cara akidah itu. Nah mungkin di suatu waktu kita kadang mungkin berbeda pendapat urusan akidah ya, berbeda pendapat. Kalau dengan sami orang seneng orang itu durena, kok tuane hobine itu durena. Oke, pakai balang maju. Senengnya selamatan tahlilan dan sebagainya. Anaknya bablas. Wong tuane kebablasan, anaknya bablas. Itu harus berbuat baik. Orang tuanya itu tetap dibaiki. Jangan sampai kemudian orang tuanya itu karena berbeda pendapat, mengikuti pendapat itu, kemudian dikafirkan, dijauhi, bahkan disakiti, malah dibuka di pengadilan atau di dalam. Nah, ini contoh saja bentuk-bentuk birrul walidain. Yang pertama mengikuti keinginan dan saran orang tua. Saran orang tua itu lebih pikirannya lebih apa? Ya kita mengikuti sepanjang dalam kebaikan. Ya, karena kita tidak boleh taat dalam maksiat kan begitu. La ta'ata fi maksiatillah. Tidak boleh taat dalam maksiat kepada Allah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya semata-mata dalam hal yang ma'ruf, yang baik. Saya termasuk kepada pemimpin, termasuk kepada siapa saja, istri kepada suami, anak terhadap orang tua. Nek sing barang orang bener ya jadi peloni. Contohnya, sing sini rame misalnya korupsi. Korupsi itu kan orang mungkin dewek kantor oleh pelatih, rusaknya kayak gitu kan bingung bilang ini kan nggak ya, orang nggak bingung usaha, nggak ya, nggak pakai kerusakan, nggak ya, nggak tunggu kebun dan itu. Ini kejadian kepatuhan kata. Nah yang kedua menghormati dan memuliakan kedua orang tua, menghormati memuliakan.
Jadi jangan menyia-nyiakan orang tua. Bagi melaku orang tua enak sandingnya, bagi dodok dijoroknya ke cengkang, itu kan wajib jadi. Jadi memuliakan, kemudian menghormati dengan penuh kasih sayang, karena jasanya itu luar biasa, nggak bisa dinilai dengan uang. Walaupun nggak ada kursus mengasuh anak, tapi wong tua udah pintar mengasuh anak, ngerti. Jangan dia lagi zaman cilik lagi bayi lagi keluar, nangisnya bayi dan contohnya ibunya ngerti. Nangis mohon maaf, pipis ngerti. Kan beda. Orang bayi bisa nangis. Nek bapak ora paham ora bisik ngono. Ibu langsung baik senjatanya tempel naklek ya Pak ya. Langsung cep menang. Bapaknya kalau dia senjata ya. Boleh nak gedang urung mari, boleh nak segasing diulek ora mari-mari, boleh nak madu mari. Sebulannya bukan pengen makan atau pengen minum, tapi dia misalnya buang air, orang ini bapaknya bisa minum ini berbos, gak tadi pokoknya. Membantu, yang ketiga membantu ibu bapak secara fisik dan material, dibantu sebisanya sekongangnya. Ya namanya punya kesulitan finansial, kalau kita ada kemampuan ya yang bisa pokoknya yang bisa kita lakukan kebaikan. Kemudian yang keempat mendoakan. Doanya menapal ya. Nah setelah orang tua meninggal bagaimana? Yang pertama ini mengurusi jenazah. Jadi nek bisa nek wong tuane ninggal sing ngurusi anak-anake, ada perintah kajime, ada perintah wong liya anake. Bukan kursus menyelenggarakan jenazah diurusi dhewe. Dimandikan anaknya, terus dikafani oleh anaknya, disolati, diimami oleh anaknya. Kudu bisa lah, siapa saja bisa memimpin sholat jenazah. Kalaupun misalnya tidak untuk umum, untuk keluarga. Nah, jadi menghormat jenazah atau merawat jenazah mulai dari awal sampai akhir ketika meninggal. Yang kedua melunasi utangnya. Neng utang bapak ibunya bisa utang. Nah ini pengamen dia dicicil, dirembuk kalau dulu-dulunya. Umpamanya orang saya temone kalau sing utangi, nyun sewu Pak, dan itu pulau ini kali ini, pulau sakitnya punya utang semen, nyun ikhlasipun penggalih gitu. Jadi berapa mak? Lunas. Tapi itu anak-anak orang utamanya menyong. Bisa rambut. Di batu nyun Pak. Kemudian berusaha lagi begitu terus mengalami kebangkrutan misalnya. Yang ketiga melaksanakan wasiatnya apa nih bapak ibunya. Jadi wasiat artinya itu ya faktuh pun ditulis, tapi mau ditulis disaksikan anak-anak ini pada ngerti ngesuk ya. Nek bapak misoran anak, kayak tulung, pit kelapane aja ditegur. Misalnya itu jadi tegur. Main Surabaya kok kudu dewek. Misalnya itu sebuah wasiat. Ngesuk nek bapak meninggal, gue boleh dikubur, madem ngalor ya. Kusi wasiat tapi ujungnya ya. Kemudian yang keempat meneruskan silaturahim yang dibina waktu hidup. Diteruskan silaturahimnya ya. Jadi demo-demo bapaknya senengnya maring diteruskan silaturahim. Contoh kayak pula di contoh awet. Bapak kula niku piye? Zaman itu seneng sowan mari bapaknya Kiai Masjur. Baik kula seneng nek sowan Kiai Masjur. Kan siki kaya malah kaya akan ngaji nek kancang-kancang oleh ngarani Maskur Makmur, Maskur Iksan. Karena bapak saya dulu akrab, sering sowan. Termasuk mungkin memberi nama saya juga karena beliau mungkin saya tidak tahu. Nah, kemudian yang berikutnya yang kelima memuliakan sahabatnya. Batin-batinnya bapak saya dihormati itu. Walaupun kadang beda pendapat, beda golongan, malah kadang beda agama. Tapi kalau persahabatan itu kan tetap kita memuliakan.
Kemudian yang keenam mendoakannya. Nah ini yang bisa kita lakukan setiap hari, mendoakan kepada kedua orang tua. Jadi zaman sholat setelah lain doa dia mangga sing pirang-pirang, tapi doa kepada kedua orang tua jangan sampai lupa. Nah, hal yang semacam ini kita turunkan, kita sampaikan kepada anak-anak kita agar kita berbakti kepada orang tua, anak kita juga berbakti kepada orang tua, yaitu kita. Maka biasanya kalau cara wong Jawa gue kacang orang ninggalna lanjaran. Nek wong tuane seneng bakti mari wong tua, biasanya umumnya lumrahe anaknya bakti mari dheweke. Tapi nek nyari wong tua itu anaknya kesana juga ya. Jadi ini sebagai bahan evaluasi. Walaupun itu tidak semuanya. Nah itu bisa merupakan ujian peringatan dari Allah Subhanahu. Maka kan para bapak ibu ingkang saged kula aturaken memberi dalam menika mugi-mugi wonten hikmah manfaatipun. Kirang-kirangipun nyuwun agung pangapunten bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada tanya jawab monggo, kalau ya